Selamat bergabung kembali di channel saya, teman-teman. Hari ini tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang yang banyak manuver-manuver yang sudah kita lihat di para saksi ya. Kalau dulu ada dua kubu, kubunya Pak Yosef dan kubunya Danu. Saat ini ada tiga kubu, kubunya Pak Yosef, kubunya Danu, dan kubunya Yoris. Kalau dulu Yoris sudah mencabut kuasa hukumnya ke ATS, ke Pak Ahmad Taufan. Beberapa hari yang lalu kuasa hukumnya pada Pak Rohman Hidayat juga sudah dicabut. Jadi Yoris ini sekarang mandiri, berdiri sendiri, tidak didampingi pengacara. Apakah hal ini akan menjadi sebuah titik terang dalam pengungkapan peristiwa ini? Kalau kemarin-kemarin hasil prediksi saya didampingi pengacara atau tidak, masih akan ada, maksudnya kepolisian masih bekerja keras di sini. Jadi baik didampingi pengacara atau tidak, itu tidak akan mengganggu dari kinerja kepolisian. Tidak begitu tidak begitu berpengaruh, karena kepolisian hanya berdasarkan alat bukti, terus keterangan para saksi dan lain sebagainya. Namun berhubung kesaksinya di sini kan banyak banget ya, 126. Keterangan saksi juga merupakan alat bukti. Tapi saksi yang bagaimana dulu yang bisa dijadikan alat bukti? Kalau saksinya banyak, tentunya juga agak ada keribetan menentukan siapa saksi-saksi yang bisa dipercaya dan tidak ya guys. Makanya di sini kita beri semangat kepada pihak kepolisian untuk tetap bekerja dengan gigih, dengan giat, sekalipun perkara ini ternyata sulit, tidak semudah yang kita bayangkan, karena di awal peristiwa TKP sudah becek ya. Jadi sidik jari dan lain sebagainya, yang ditemukan hanyalah sisa-sisa dari pembersihan para pelaku. Kemudian teman-teman, mari kita ungkap di sini. Dengan adanya tiga kubu ini, apakah itu akan membuat kinerja kepolisian menjadi susah? Sekalipun kinerja kepolisian itu berdasarkan alat bukti yang ada, tapi kalau saksinya ini agak berubah-ubah begini-begini, selalu menimbulkan sebuah hal-hal yang seperti itu, tentunya ada tanda tanya besar buat Pak Polisi juga kepada mereka. Nah, tentunya hal ini apakah akan mempercepat atau akan memudahkan atau akan mempersulit? Mari kita ungkap di sini ya. Pakai kartu ini dulu. Dengan saksi yang pelin-pelan, atau dengan saksi yang keterangan berubah-ubah, atau dengan saksi yang seperti itu, apalagi saksinya 126, apalagi ditambah manuver-manuver, apakah pihak kepolisian akan menjadi terpengaruhi dengan hal-hal yang semacam itu? Apakah pihak kepolisian akan terpengaruhi dengan hal-hal riak-riak yang seperti itu? Ada simbol korek, keberanian melangkah. Jadi sekalipun ada riak-riak seperti itu, ada manuver, ada macam-macam, terus juga ada saksi yang begitu banyak, pihak kepolisian ini tetap melangkah dengan keberaniannya, dengan tanggung jawabnya, dengan kerja kerasnya untuk berusaha mengungkap peristiwa ini. Jadi apapun yang dilakukan para saksi ini, sekalipun sudah di-up di media massa, hal itu tidak akan menyurutkan kinerja kepolisian, karena pihak kepolisian tetap berani melangkah, tetap gigih melangkah untuk mengungkap peristiwa ini ya. Kemudian apakah tujuan dari saksi-saksi yang sering bermanuver, ngomong pelin-pelan dan lain sebagainya, tujuannya apa melakukan hal itu?
Ada simbol deception, karena ada orang-orang yang mempengaruhinya. Mengapa berubah-ubah? Karena ada orang-orang yang mempengaruhinya, membisikinya. Ini ya, ada orang-orang yang membuat saksi-saksi itu menjadi agak goyah sehingga mengambil sebuah keputusan yang mungkin berseberangan dengan keputusan awalnya. Ini ada simbol deception. Deception ini tujuannya untuk apa? Bisikan-bisikan ini tujuannya untuk apakah? Bisikan-bisikan ini tujuannya untuk apakah? Ada milestone untuk sebuah perayaan, merayakan dalam hal apakah? Kindred partnership, sebuah hubungan timbal balik. Jadi nggak bisa dipungkiri ya guys, nggak bisa dipungkiri perkara ini agak-agak rumit karena saksi-saksi yang mungkin ada saksi yang mengetahui tapi tutup mulut dan lain sebagainya dikarenakan ada kindred partnership, hubungan kerjasama, kemitraan. Jadi makanya saling menutupi ya. Makanya di sini kita juga agak gerah untuk mengawal kasus ini ya, karena ada ketidakjujuran. Mungkin ada saksi-saksi yang mengetahui tapi kenyataannya dia tidak menyampaikan apa yang dia ketahui, karena di sini ada kindred partnership, sebuah kerjasama untuk merayakan sesuatu. Tentunya kerjasama itu yaitu untuk agar peristiwa ini tidak bisa terungkap, tujuannya seperti itu. Selanjutnya kita gali lagi. Kemitraan itu tujuannya untuk apa? Ya. Jadi kerjasama itu awalnya tujuannya untuk apa? Bulat saja ya yang ditanyakan ini. Ada semacam ascended master. Kemitraan itu tujuannya untuk apa? Untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi, yang artinya cita-cita yang lebih tinggi, keinginan yang lebih tinggi, tujuannya untuk itu ya. Selanjutnya, apakah dengan tujuan itu hingga terjadi peristiwa yang terjadi di malam itu? Apakah karena cita-cita tinggi itu sehingga menjadikan terjadi peristiwa di malam itu? Ada simbol status quo, mempertahankan pendapatnya masing-masing. Jadi seperti ini teman-teman, pihak kepolisian tidak akan terpengaruhi dengan manuver yang ada, dengan plan-plannya para saksi, dengan ketidakjujuran para saksi, dengan framingnya para saksi dan lain sebagainya. Kepolisian tidak akan terpengaruhi itu. Kepolisian tetap melangkah sesuai dengan aturan prosedur yang berjalan, yaitu sesuai dengan temuan alat bukti. Nah, berhubung saat ini sketsa wajah masih belum ditemukan, mau nggak mau ya kita harus bersabar dulu, karena sketsa wajah yang sudah di-up di media itu merupakan saksi kunci yang bisa mengungkap peristiwa ini kalau menurut pihak kepolisian. Kemudian mengapa saksi-saksi itu pelin-pelan? Karena di sini ada simbol pembisik, deception. Ada simbol pembisik yang tujuannya untuk agar kasus ini tidak terungkap. Dan mereka ini saling bekerja sama untuk saling menutupi yang pada awalnya tujuannya untuk misalnya menggapai sebuah keinginan yang lebih tinggi, dan ada status quo di sini, masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya sehingga terjadilah peristiwa malam itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya saya akan bertanya apa lagi ya di sini. Status quo ini pendapat tentang hal apa ya? Status quo ini mempertahankan pendapat tentang apa? Tentang deserving. Deserving ini orang yang layak dikasihani. Jadi orang yang layak dikasihani ini mungkin apa ya? Merasa tidak adil, merasa mendapatkan ketidakadilan,
merasa tersisihkan atau merasa apa yang diinginkan tidak tercapai, merasa dikekang dan lain sebagainya. Karena ini makanya di sini keluar orang yang layak dikasihani. Orang yang layak dikasihani menurut versi pelaku ya, menurut versi pelaku. Jadi seperti itu teman-teman, status quo ini ternyata adalah mempertahankan pendapat di mana para pelaku ini merasa mungkin Ibu Tuti dan Amel ini kayak tidak adil, kayak tidak mau menuruti pendapatnya, dan mereka merasa di sini mereka layak untuk dikasihani, layak untuk mendapatkan sesuatu yang lebih menurut pendapat mereka. Seperti itu ya teman-teman untuk prediksi kali ini. Tapi di sini mari kita ungkap lagi ya. Deserving ini memang sesuai aturan apa tidak? Karena kalau sesuai aturan tentunya mungkin ada sesuatu yang tidak dijalankan dengan baik. Tapi kalau tidak sesuai aturan, mungkin orang-orang ini adalah orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari Ibu Tuti. Apakah deserving ini sesuatu yang layak diperjuangkan atau tidak ya? Ada simbol family, friends, and quits, petunjuk jalan. Ada kaitannya dengan keluarga, teman, dan petunjuk jalan. Jadi kalau di sini ya guys, di sini ini masalah ini ada kaitannya dengan ada keluarga. Seperti Ibu Polres ya mengatakan ada hubungannya dengan orang dekat. Itu memang benar karena di sini ada simbol family. Tapi family ini bisa family dekat, family jauh, atau family yang sangat jauh ya. Kemudian ada friends, teman. Teman-teman ini ada kaitannya dengan dimana Ibu Tuti bersosialisasi. Nah, Ibu Tuti ini bisnisnya apa saja? Kalau bisnisnya yayasan saja, yang tentunya yayasan ini yang harus digali lagi orang-orangnya, pegawainya, dan lain sebagainya. Kemudian dengan ada petunjuk jalan ini mungkin orang-orang yang mengarahkan, orang-orang otaknya yang harus begini, yang ngomporin dan lain sebagainya. Jadi peristiwa di Subang ini sebenarnya ada kaitannya dengan orang-orang yang ingin mengambil sebuah keuntungan yang lebih, yang mereka pikir selama ini mereka tidak mendapatkan seperti apa yang diharapkan. Makanya di sini ada deserving. Tapi deserving ini kayaknya ada pemaksaan terhadap Ibu Tuti dan Amel, makanya di sini ada status quo. Masing-masing pihak mempertahankan pendiriannya masing-masing. Dan pelaku-pelaku ini ada kaitannya, ada terhubung dengan keluarga, teman, dan petunjuk jalan. Poin di sini guys, family itu keluarga atau orang yang sudah dianggap keluarga. Kemudian friends adalah teman-teman di mana Ibu Tuti bersosialisasi seperti teman kerja, teman bisnis, teman-teman yang lainnya ya. Kemudian petunjuk jalan, orang-orang yang mengarahkan, orang-orang yang ngomporin, orang-orang yang memberi siasat dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman, semoga peristiwa ini cepat terungkap karena kita juga rasanya sudah gerah ya. Sudah menginjak 10 bulan, sebentar lagi, sekarang sudah Juni, Juli, Agustus tanggal 18 setahun peristiwa ini. Dan 10 bulan juga belum ada titik terang. Mungkin karena sulitnya pengungkapan ini, kurangnya alat bukti dan lain sebagainya membuat pihak kepolisian masih bertahan untuk tidak mengungkapkan siapa yang menjadi pelakunya. Karena bagaimanapun juga pihak kepolisian harus mengikuti prosedur yang ada. Sampai di sini dulu teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.